Sini kumpul, kita tonton cowok yang nekat ngorbanin nyawa buat timnya. Namanya So Yui, ditinggal kabur temannya, saatnya lawan bos. Tapi di saat kritis, sistemnya mendadak berubah dan kelas rahasianya mulai aktif. So ini cuma hunter level D yang mimpin tim penyelamat, tapi sekarang, dia bisa ngendaliin semua dunia di dunia seolah dia arsiteknya. Mendadak, ada berita mengejutkan yang tersebar luas di kota. Para hunter yang nekat masuk gerbang bintang 6 gagal lagi. Mengingat tahun depan ada kompetisi besar. Respons masyarakat jelas buruk dan kepanikan mulai terasa di berbagai tempat. Persaingan dengan Jepang udah gak sepanas dulu. Apalagi hunter Jepang sukses meraup untung jauh lebih gede. Harapan satu-satunya, sekarang cuma bibit muda dari generasi baru yang punya bakat super. Itulah yang ditanyain pria ini ke Sio, bos tim es air kita. Tapi jagoan kita santai aja. Itu urusan para hunter elit. Fokus utama mereka cuma satu, jawab panggilan darurat penyelamatan dia eman. Gitu nasibnya, hunter dapat panggung mewah, tim es air dapat ampasnya doang. Pekerja keras tanpa kemauan, disitulah tempat mereka bernaung. Agensi hunter sendiri kebanyakan isinya manusia awakening kelas menengah yang dibagi jadi atlet, pengawas, dan departemen penyelamatan kalau ada bencana. Jagoan kita inilah yang selalu dilempar ke medan bahaya. Peran utamanya adalah sebagai pelacak andal. Sekarang, timnya bersiap masuk portal. Tugas kali ini lumayan gila, nyelamatin anggota guild epic, dan mereka harus tetap waspada penuh. Tapi sebelum mulai, ada pria berambut panjang yang nyamperin mereka. Dia ini petinggi guild Overcross, namanya Becky. Berani banget dia ngajak ngobrol santai. Si Becky ini hobi maksa guild kecil masuk Suna mode, lalu ngeruk keuntungan. Nggak peduli mereka selamat atau mati, tua Bangkarakos yang sering bikin repot tim SAR. Untungnya, tim kita nyuakin dia mentah-mentah, karena ada urusan yang jauh lebih penting. Tapi si kakek tua ini sok nawarin bantuan, nanya apa mereka beneran nggak butuh. Padahal kekacauan ini ulahnya sendiri, dan dia cuma mau cari muka demi reputasi guild miliknya. Makanya, tawarannya ditolak langsung dengan sangat tegas. Si kakek cuma bisa melotot emosi lihat tim pergi. Sementara di dalam hutan, situasinya udah sangat kacau. Banyak banget korban luka yang butuh dievakuasi cepat. Seorang cewek nekat ngobatin temannya di tengah kepungan monster. Gak bisa ngelawan, dia cuma pasrah nunggu cakar monster itu merobek badannya. Tapi di detik terakhir, awasi adegan kejutan ini. Kepala monster itu langsung melayang ditebas. Tubuhnya ambruk tak bernyawa, dan si cewek masih nganga kebingungan. Sampai jagoan kita mengulurkan tangannya yang gagal, ngumumin kalau tim penyelamat udah tiba. Habis bantuin dia berdiri, seseorang mendadak manggil Seo dengan panik. Jalan di depan ternyata diblokir total sama monster. Mereka harus cari rute lain. Hal ini bikin radar bajakan milik Seo harus kerja keras lagi. Skill bernama gelombang sunyi mulai menganalisis setiap sudut tempat itu sampai rute alternatif. Akhirnya ketemu, begitu urusan ini kelar. Dia langsung lapor ke bosnya, cewek tadi masih linglung. Tahu-tahu udah dipanggul aja di pundak salah satu anggota. Makin parah lagi, mereka sekarang dibuntutin sama segerombolan monster buas. Dengan gemetar, dia nanya apa rute ini beneran aman. Padahal harusnya dia nggak usah banyak protes. Terus dia dikasih tahu kalau pelacak tim mereka ini, walau cuma rank B, ternyata sangat jago. Intinya dia ahlinya, nggak ada yang perlu ditakutin. Sekarang tinggal buka jalan dan habisin semua monster yang berani muncul. Tapi ucapan itu malah bikin semua orang makin panik karena jumlah monsternya makin gak ngotak. Si pengguna listrik terpaksa ngeluarin jurusnya buat ulur waktu. Bahkan hunter cewek yang baru diselamatin tadi harus ikut bantuin nyembuhin tim SR ini, rute itu. Emang benar, tapi monsternya tahu persis kemana arah mereka pergi. Bikin situasinya makin parah. Kayaknya ada necromancer di balik semua ini. Seo langsung ngaktifin indera keenamnya. Dia ngerasa terus diawasi, firasat buruk muncul tepat sebelum lingkaran sihir nyala di bawah kaki. Mereka awalnya bingung, tapi mereka sadar ini sihir berbahaya. Salah satu tim SAR nyuruh semuanya buat minggat dari lingkaran itu sekarang juga. Dari dalam bayangan, si necromancer mulai beraksi, cahaya sihir jahatnya makin terang benderang. Teman Seo langsung teriak nyuruh. Jagoan kita lari tanpa noleh ke belakang. Sebelum akhirnya, temannya itu ngerasain benturan keras di punggungnya. Dia ditendang keluar oleh Seo sendiri, yang milih ngorbanin diri,
terjebak di dalam lingkaran. Akibat sihir itu, gerakannya jadi lambat parah. Di luar, teman setimnya panik nyari cara buat narik dia keluar. Tapi So dengan tegas ngelarang mereka buat mendekat selangkah pun, apapun yang terjadi, terlalu banyak monster di sana, terobos masuk cuma cari mati. Sadar misi ini harus beres. Bosnya dengan berat hati ninggalin dia. Seo bilang ke mereka, buat gak putus asa, karena dia pasti cari jalan keluar. Masalah utamanya, selain gak bisa gerak, dia dikepung rapat. Sendirian, jagoan kita ngajak ngobrol musuh di bayangan yang terus mempermainkan mereka dari awal. Ini dia bos dungulnya, namanya Carecel. Monster ini, bilang semua memang rencananya. Tapi jagoan kita terlalu licin. Dan dia kaget Seo, bisa hafal denah tempat. Ini, Seo nawarin jawaban asalkan, dia dibiarin hidup. Tawaran ini bikin monsternya tertarik dan setuju ngelepasin Seo. Tapi dengan syarat dia diubah jadi pasukan mayat hidup, mendadak sebuah. Kalian dan aku pasti mikir ini, akhirnya kan? Kutukan menyebar cepat, perlahan menghisap sisa nyawanya. Dikuasai kekuatan ini, dia jadi kepikiran apa gertakannya cuma omong kosong, harusnya dia nerima tawaran kakek tadi. Siapa tahu dia bisa selamat. Tapi dia bukan tipe orang yang milih uang dibanding nyawa. Dunia ini udah kepenuhan orang egois kayak gitu, dan dulu pernah diselamatin sama pahlawan sejati yang minta maaf karena nggak bisa nyelamatin semua orang. Sejak saat itu, otak Seo kecil tercuci oleh kebaikan, dan dia mutusin buat jadi kayak pahlawan itu, seorang penyelamat juga hunter yang selalu ngelindungin si lemah. Makanya dia nolak mati di sini. Gelombang sunyi aktif lagi, dibantu indera keenamnya. Seo mulai menganalisis semua rute kabur dari tempat laknat itu, sampai matanya menangkap sesuatu yang aneh banget. Sebuah monumen kecil yang diremehin, tapi mendadak menyala sangat terang. Ada teks misterius di sana, dan Seo langsung dapat akses ke kelas rahasia, penemuan yang beneran di luar nalar. Monsternya melongo nggak paham, dan langsung mau nyabut nyawa jagoan kita secepatnya. Ngepung Seo lagi pakai pasukan busuknya. Sekarang, jagoan kita resmi dapat kelas rahasia arsitek labirin, tapi dia harus nerima itu dulu. Dan waktunya super mepet, karena kepalanya serasa mau meledak, udah kepalang tanggung. Dia teriak dengan sekuat tenaga, kalau dia nerima kelas rahasia itu. Misi pergantian kelas langsung dimulai, yang untungnya nyelamatin dia dari kematian mutlak. Tutorial dimulai sekarang, kehilangan jejak. Targetnya, bos Dungan Namuk brutal, karena tepat di depan matanya, Seo lenyap tanpa jejak. Di dimensi lain, Seo ngecek layar statusnya, mastiin kalau dia beneran udah kehilangan kelas lamanya, dan tempatnya berpijak sekarang adalah zona tutorial. Buat dapat kelas barunya, dia punya 24 jet untuk bantai 20 musuh. Dia harus pakai fitur peta, hal yang sangatlah baru buatnya. Pakai skill itu, dia bisa lihat model 3 dimensi dari lokasinya. Dan lumayan gampang dipakai, titik hijau itu dia, yang merah itu musuhnya. Sekarang dia paham waktunya. Mulai perburuan, buat pelacak sekelas dia. Misi ini ibarat liburan santai, waktunya ganti kelas. Setiap lorong ini penuh kegelapan dan kabut tebal, tapi itu nggak bakal bisa ngehentiin jagoan kita, nemuin mangsanya, levelnya naik. Dia cuma punya sisa setengah jam dan 4 musuh lagi buat menang, dia harus lebih ngebut. Awalnya, dia berhasil ngerampas sebuah senjata dari salah satu monster. Habis itu, dia terus ngebantai musuhnya satu demi satu. So sempet optimis dan ngerasa waktunya masih sisa banyak. Sampai dia lihat makhluk menjijikan yang mulai mengejarnya. Beda dari musuh lain, monster ini gerak pakai otaknya sendiri. Seo sadar butuh waktu lumayan lama buat ngalahin makhluk ini. Dan mungkin dia nggak sanggup, kalau sendirian, makanya dia harus habisin yang lain. Duluan buat ulur waktu, jujur aja. Kalian dan aku pasti setuju untung ada satu monster yang nyamperin dia duluan buat hemat waktu. Kan sayangnya nih, situasi aslinya bakal jauh lebih gila dari yang kita kira. Sini kumpul, kita lihat gimana situasi MC kita makin kacau balau. Monster lain ikut nimbrung, dan keempat musuh ada di sana. Gara-gara panik, Seo lupa cek map. Dia harus tenang, dan bikin rencana sekarang juga. Kenapa? Karena dia cuma bisa lawan 2 musuh sekaligus. Masalahnya, dia udah dikepung rapat banget kayak hewan buruan. Seo sempat mikir dia bisa menang, tapi mungkin ini batas maksimal hunter kelas D. Situasi ini emang udah gila,
Dari awal, coba aja dia punya lebih banyak senjata. Meski kesal, dia nggak sudi mati koyom di sini. Seo siap bertarung habis-habisan pakai semua kemampuannya. Menggabungkan insting tajam dan map, dia tiba-tiba ngebuka skill baru. Namanya Spin Blocker, semacam skill interaktif gitu. Buat ngetes fungsinya, dia iseng geser tangan di map ke arah dinding beda warna. Sementara itu, para monster makin mendekat. Tiba-tiba dindingnya bergeser. Monster-monster itu kaget, dan Seo berhasil mengisolasi satu musuh sendirian. Semudah itu dia membalikkan keadaan. Tanpa basa-basi, dia pakai spin block lagi. Mengubah total tata letak labirin. Kali ini dia muncul tepat di belakang musuh, mendaratkan serangan yang super fatal. Saat monsternya mau membalas, wusi, labirinnya berubah lagi. Dengan keuntungan ini, kemenangan sudah di depan mata. Sisa satu monster terakhir, dan Jack. Seo berhasil menancapkan belatinya tepat ke leher makhluk itu. Tapi tunggu, monster itu masih meronta. Makhluk itu mencengkeram wajah Seo. Tapi itu nggak mempan, Seo menolak kalah di sini. Dengan sisa tenaga, dia menebas putus kepala monster itu. Akhirnya, phase tutorial kelar juga. Dia dapat kemampuan keren, King of the Labyrinth. Semua monster yang dikalahkannya kini jadi bawahannya di dalam labirin. Sementara itu, di luar Dungen, tim Seo lagi panik parah. Leadernya maksa mau balik nyelamatin dia, tapi portalnya langsung lenyap. Lagi seru-serunya debat, Seo nongol dan nanya kenapa pada panik. Timnya sampai melongo saking speechless-nya. Seo malah santai ngajak makan-makan buat ngerayain selesainya misi. BTW, Seo dapat skill unik berupa portal buat menjebak target ke labirinnya. Tapi kalau musuhnya selamat, mereka bakal makin kuat. Untungnya portal ini kasat mata buat orang lain. Praktis banget kan? Seo bertekad jadi lebih kuat, dan syaratnya dia harus mengisi labirinnya dengan monster-monster kelas berat. Artinya, dia wajib mengalahkan musuh asli di Dungen beneran. Singkatnya, cara jadi kuat adalah dengan menantang yang lebih kuat. Lamunan epiknya tiba-tiba buyar saat seorang cewek datang. Namanya Yayan, dan dia nyodorin apel buat MC kita. Dia baru pulang kerja dan disuruh ibunya ngasih buah-buahan ini ke Seo. Porsinya banyak banget sih, tapi keluarga Yayan emang juragan buah. Mereka ini tetanggaan udah lama, pas lagi jalan bareng, Seo nanya gimana kabar sekolahnya. Dengan canggung Yan bilang ya gitu-gitu aja, tapi Seo nggak sempat nanya lebih jauh. Terdengar jeritan panik seorang ibu. Dia ngotot pengen masuk ke area bahaya, tapi polisi menahannya. Anaknya ternyata masih terjebak di dalam hotel itu, sesuatu yang buruk baru aja terjadi. Nah perhatikan baik-baik. Ini jelas bukan kebakaran biasa. Seo tahu persis apa itu Dungen Brea. Kondisi di mana portal terbuka terlalu lama sampai monster-monster tumpah ruah ke dunia nyata. Seo tahu apa yang harus dilakukan. Jadi dia memulangkan apel itu ke Yon. Waktunya misi penyelamatan. Dia nekat menerobos garis batas pelindung, bikin polisinya kesal. Tapi semua berubah drastis saat Seo menunjukkan rencananya. Bukti kalau dia dari divisi penyelamat. Masalahnya dia cuma sendirian, tapi MC kita banget bantuan bakal segera datang. Jadi dia masuk duluan, sayangnya polisi itu menolak. Ada segerombolan Red Goblin di dalam hotel, dan mereka super mematikan. Justru, karena itu Seo mau buru-buru nyelamatin nyawa orang. Apalagi dia dengar anak ibu tadi masih terkurung di sana. Para hunter yang dipanggil belum juga kelihatan batang hidungnya, jadi harus ada yang bertindak. Lagian, Seo ini nggak sendirian. Sebenarnya portal di area ini udah jadi tanggung jawab Guyot Hanun, tapi dasar portal yang nggak nguntungin malah dicuekin. Makanya tragedi memakan korban jiwa kayak gini terjadi. Mengandalkan insting keenamnya, Seo siap melakukan uji coba lapangan. Musuh udah mengepungnya rapat, siap melancarkan serangan dadakan. Ini nih yang ditunggu-tunggu Seo. Goblin pantang buang waktu. Begitu mereka mendekat dengan ganasnya, sfera dimensi langsung tercipta. Punya gravitasi sendiri yang langsung menyedot makhluk-makhluk mengerikan itu. Nggak sempat mikir apa-apa, para monster itu langsung tertelan masuk ke dalam. Seo mengamati dari balik portal saat makhluk-makhluk itu masuk ke labirinnya. Dia adalah sang penguasa dimensi itu, dan sekaranglah saatnya bersenang-senang. Di dalam labirin yang gelap, Red Goblin, makhluk bintang 1 ini, lagi kebingungan. Mereka patuh pada pemimpinnya, dan kelakuannya mirip goblin biasa.
Makanya mereka bisa bikin strategi penyerangan yang lumayan rapi. Tapi sang Master Labirin gak akan membiarkan itu. Memanfaatkan kekuasaannya, dia menggeser posisi dinding lagi. Memisahkan kawanan musuh dari monster-monster miliknya sendiri. Gara-gara ini Xiao sadar kalau para goblin udah mulai beradaptasi sama struktur tempat itu. Pertahanan labirin masih cukup kokoh, tapi jagoan kita harus ekstra hati-hati mulai sekarang. Waktunya bikin musuh makin tersiksa di dalam labirin. Di salah satu lantai hotel, seorang anak lagi sembunyi ketakutan. Xiao akhirnya nemuin dia dan menenangkannya. Bantuan udah datang. Pas lewat lorong, bocah itu takjub lihat cowok kurus ini bisa ngabisin semua monster. Strategi masukin mereka ke labirin emang pilihan paling tepat. Kenapa? Karena goblin pakai indera penciuman tajam buat berburu manusia. Kalau Xiao telat dikit aja, anak ini pasti udah jadi pupuk organik. Tapi jujur, situasinya masih kacau balau. Separuh pasukan monster penjaga labirinnya udah musnah. Xiao mengantar bocah itu ke lift biar bisa kabur dengan aman. Dia nggak bisa ikut karena masih ada urusan yang belum kelar. Dia harus menghabisi sisa ancaman di tempat ini. Pas ngecek labirinnya, Xiao nemuin akar masalahnya. Si Raja Red Goblin lagi asik bikin pesta darat di dalam sana. Xiao bisa aja ngirim bos labirin buat duel, tapi kalau kalah bakal repot urusannya. Dia harus melihat situasinya dengan mata kepala sendiri. Xiao pun melangkah masuk ke labirinnya. Kalian dan aku pasti shock lihat ini. Tempatnya hancur penuh mayat. Waktunya menghentikan ini. Cuma dengan menggeser satu dinding, dia menarik Raja Goblin itu ke hadapannya. Siap membasmi musuh supernya Selim ini. Begitu melihat si manusia, Raja Goblin langsung menyerang beringas. Tapi serangannya terlalu lambat, meski capek, Xiao sadar badannya terasa sangat ringan. Dia udah naik ke level 24, dan itu ngasih peningkatan gila-gilaan ke kemampuannya. Ngerasain potensi barunya, Xiao yakin banget bisa ngurus ini sendirian, sebuah tebasan mematikan. Menghancurkan lantai labirin. Detik berikutnya, Xiao mendaratkan serangan telak. Gila, meski terluka, monster itu masih sanggup melawan. Satu pukulan tangan kosong melayang dan membuat Xiao terpental jauh. Daya pukulnya emang ngeri, tapi itu nggak sampai merusak fisik jagoan kita. Sebaliknya, sang Raja Goblin nggak bakal bisa menyerang sekuat tadi. Tangannya yang hancur nggak sanggup. Menggenggam pedangnya lagi, sadar di atas angin, Xiao mulai ngetrol musuhnya. Dia ngejek udah buang waktu banyak, tapi makhluk itu malah jadi ampas. Hinaan ini langsung merobek ego si Raja Goblin, dan sekarang dia ngamuk parah. Penuh amarah, dia menerjang maju, berniat mencabik manusia di depannya. Tapi Xiao malah memanfaatkannya buat ngetes kemampuan barunya lagi. Mekanisme pertahanan labirin aktif. Saat Raja Goblin mendekat, dia sama sekali nggak sadar ada bahaya mengintai. Tiba-tiba, deretan paku tajam meluncur deras dari langit-langit labirin, dan menghancurkan makhluk buas itu tanpa sisa. Bener-bener efisien, dan harganya cuma 20 koin emas doang. Melihatnya langsung, Xiao mengakui ini investasi yang mantap. Semua monster tadi langsung masuk ke inventorinya. Xiao keluar hotel dengan lega, sampai seseorang meneriakinya dengan panik bercampur marah. Bosnya datang. Sampai sini dulu ya, kalian pasti penasaran kelanjutannya nanti. Sini ngumpul, mari kita lihat kelakuan nekat MC kita di luar sana. Bosnya sampai shock berat lihat dia selamat tanpa lecet sedikit pun. Tapi lucunya, Xiao cuma ngeles kalau kepalanya kebentur dan mendadak amnesia. Alasan konyol ini malah bikin bosnya makin senewan, karena bisa aja nyawanya melayang. Lagi seru-serunya adu mulut, tiba-tiba ada pemuda sok asik datang dan nanya apa mereka ini. Beneran dari divisi penyelaman, si cowok kepo ini ternyata dari guild Hano dan minta waktu ngobrol. Sambil menatap sinis, mereka akhirnya mau dengerin omongan si cowok menyebalkan ini. Awalnya, si brengsek itu basa-basi bilang makasih soal kejadian di hotel, tapi langsung ke intinya. Dia minta mereka tutup mulut dan jangan sampai ngasih wawancara ke wartawan soal insiden tadi. Pihak guild rupanya nggak mau. Beritanya bocor dan bikin panik warga sekitar. Mereka juga ngingetin soal donasi ke agensi Hunter. Jadi wajar dong minta balas budi. Klasik banget, nogok pakai uang demi bungkam mulut orang. Parahnya lagi, Hunter kelas S itu nongkrongnya di guild, bukan di agensi. Makanya warga lebih percaya kalau guild yang melindungi mereka. Melihat cara licik guild,
memanfaatkan kepercayaan. Ini bikin MC kita emosi jiwa, sambil menepuk pundak si brengsek. Dia bilang paham maksudnya, karena dia juga hunter. Lagian, dia emang gak mau terlalu jadi sorotan gara-gara baru aja ganti job class, tapi hidup gak senormal itu kawan. MC kita ini cerdik, dan langsung manfaatin momen. Setelah capek beresin kekacauan, rasanya mantap banget kalau dia dapat tuan Gates sebagai bayaran. Tutup mulutnya, dengan santainya dia minta sponsor 10 miliar buat biaya diamnya. Nominal gila yang sukses bikin si brengsek kicap. Setelah insiden pemalakan halus ini, hidupnya kembali damai tentram. Buktinya, MC kita dapat jatah libur 2 hari berkat aksinya. Belum lagi uang tambahan jajan yang dia dapat buat agensi. Satu-satunya masalah cuma rekan kerjanya yang mulai curiga. Kalau sampai mereka tahu, dia baru aja kena awakening kedua. Urusannya bakal panjang dan ribet. Jadi mendingan rahasiain aja dulu dah. Sekarang fokus utama si MC cuma ngurusin labirin miliknya dan mengabaikan hal lainnya. Renovasi labirin dan beli monster baru itu butuh koin emas. Mata uang yang sama kayak hunter dan harganya selangit. Satu koin seharga 1 juta. Tapi untungnya dia punya tabungan 80 koin itu. Lumayanlah buat hidup beberapa minggu ke depan. Lagi asik mikirin labirinnya, HP-nya bunyi tanda, ada panggilan masuk. Dia angkat dan megas bilang lagi libur, tapi si penelepon malah tahu dia lagi gabut di taman. Coba perhatikan baik-baik, disinilah mulai kocak. Cewek bernama Le dari departemen pengawasan ini ternyata mau minjem skill MC kita buat nyari seseorang, tapi pas dia minta tolong, hening total MC kita langsung matiin teleponnya bro. Prioritas utamanya sekarang cuma ngirit duit. Dia bahkan belum mau masukin semua monster ke labirin, kasihan banget nih cowok kepalanya pusing, karena HP-nya ditelepon terus. Dia nyuruh Le, cari babu lain aja. Tapi cewek itu membalas, dia pasti mau kalau tahu siapa target yang harus dicari. Namanya Kang, dan jujur aja, MC kita emang pengen banget ketemu orang ini lagi. Orang seterkenal itu, harusnya gampang dicarikan. Di sudut taman, sekelompok kakak-kakak lagi asik main papan catur MC kita ikutan. Nongkrong di sana nontonin pertandingan sengit para lansia itu. Tapi sebenarnya dia lagi mengamati energi salah satu kakek. Aura merah pekat yang cuma dimiliki oleh hunter awakening level dewa ini. Bukan kaleng-kaleng. Masalahnya, apa benar kakek ini target yang dia cari? Penampilannya beda jauh banget dari bayangannya. Sadar lagi ditontonin anak muda, si kakek iseng nanya, apa dia mau ikutan main? Xiao jawab santai kalau dia bisa main dikit. Kakek yang lain langsung minta bocoran gimana cara ngalahin kakek jagoan ini. Jadilah MC kita ngasih saran. Tapi tiba-tiba, indera keenamnya merespon bahaya bos. Sebuah benda melesat di dekat kepalanya. Ternyata bidak catur yang dilempar super kencang. Kakek itu bilang dia masih bisa maklum kalau ada orang asing ngedeketin dia. Nah, sekarang dia yakin 100% inilah salah satu dari 5 hunter kelas S di Korea. Hunter gila yang bisa bikin benda apapun jadi senjata mematikan. Lanjut nocep, kakek Kang bilang paling benci kalau mainnya diganggu. Le tiba-tiba muncul di lokasi. Dari tadi dia keliling nyari si master. Kakek ini langsung sadar kalau mereka berdua dari tim pengawasan. MC kita langsung ngeles bilang dia dari tim penyelamat. Kang ngatain dia sombong, tapi MC membalas kalau kelemahannya cuma terlalu berbakat. Si kakek bilang anak ini bakal lebih keren kalau mulutnya nggak asal jeplat. Le curhat udah nyariin kemana-mana. Apalagi udah lama nggak ketemu Kang, para murid pelatihan udah pada ngumpul semua. Saatnya berangkat, tanpa babi bu, Kang. Akhirnya setuju buat ikut, tapi Le penasaran banget. Gimana caranya si MC bisa nemuin kakek ini padahal tim pengawas aja gagal? Jawabannya santai, karena aku bisa, dan sekarang, waktunya buat nikmatin sisa hari liburnya. Kalian pasti mikir MC bakal lolos kan? Terus tonton deh. Si kakak nyegat dan nyuruh bocah sombong ini ikut, karena dia juga hunter. Kang mau ngetes langsung mulut besarnya. Semua hunter punya batas maksimal kekuatan, mau rank C latihan sampai muntah, ya tetap rank C. Tapi sistem itu nggak mutlak. Ilmu bela diri itu mustahil diukur pakai angka doang. Jadi, hunter bisa tambah kuat asal jago pakai senjatanya sendiri. Itulah alasan para hunter ngumpul di tempat latihan sama kakek Kang. Sialnya, MC kita juga diseret ke sana, padahal dia pengen banget rebahan ngurus labirinnya.
Di sebelahnya ada murid cowok yang udah latihan bareng Kang selama 4 bulan. Si karakter figuran ini salah satu hunter rank BD. Departemen pengawasan, Kang bilang anak ini punya bakat terpendam. Sambil pegang pedang kayu, kakek itu nanya, apa syarat buat menguasainya? Si murid dengan PD menjawab butuh tenaga ekstra dan pemahaman teknik tingkat dewa. Kang diam aja, lalu melempar pertanyaan yang sama ke pemuda tengil di sebelahnya. Dia MC kita, Sio menjawab santai, cuma butuh niat buat mengayunkan senjata itu si murid tadi ngebatin kalau jawaban itu konyol banget. Kang bilang jawabannya setengah matang dan nanya apa Sio seyakin itu. Dan MC kita mengangguk mantap, seperti yang ditebak, insting kelas SM-an. Tajam abis, Kang ngomong lagi, kalau bocah ini emang songon, tapi jawabannya 100% benar. Gara-gara ini, si figuran langsung kepanasan dan protes gak terima, padahal si MC pemula ini aja gak pernah ikut kelas. Wajar dia bingung kenapa murid itu baperan banget. Padahal pertanyaannya sepele, gak mau pusing. Kang tiba-tiba kepikiran ide seru. Jadi, dia ngajak mereka berdua buat ikut tes dadakan. Tujuannya buat ngebuktiin omongan mereka tadi lewat tindakan. Tantangannya adalah apa mereka berani terima? Si figuran langsung setuju, meski MC bilang dia kurang tertarik ikutan. Kang nanya apa MC beneran nolak. Soalnya hadiah, kalau lulus tes ini, adalah jadi murid pribadinya. Nah, denger gitu MC langsung melek 100% ini mah sebuah jalur VIP buat jadi super OP. Kang langsung senyum sinis lihat mata MC berbinar pas dengar hadiahnya. Dia mikir bentar sambil sok keren, lalu memutuskan kalau dia pantang melewatkan kesempatan emas sedap ini. Aturan tesnya gampang banget kok. Mereka cuma perlu pakai jurus dari kakek buat ngancurin batu kristal raksasa di depan mata mereka. Siapapun yang berhasil menang tantangan ini, bakal resmi diangkat jadi murid sang kakek. MC kita tahu betul apa itu batu ether. Benda ini menyimpan energi magis gila-gilaan, sesuatu yang langka banget di dalam kuil, dan cuma hunter kelas atas yang bisa memecahkannya. Sialnya, MC kita sama sekali nggak tahu jurus apa yang dimaksud. Di tengah tatapan sinis murid lain, Lei kelihatan santai dan percaya sama MC kita yang udah nyebet menangin hadiahnya. Kang mengumumkan kalau inilah saatnya mewariskan jurus rahasianya. Kalau mereka nggak merasakan apapun, mereka harus siap nerima kenyataan gagal total. Sesi pewarisan ilmu pun dimulai. Kakek Kang langsung melepaskan seluruh aura mematikannya tanpa ampun. Tekanan energinya gila-gilaan bikin dada MC kita sesak sampai mau pingsan aja rasanya. Tapi dia harus nahan sekuat tenaga biar nggak tumbang sekarang juga. Dan di ujung kesadarannya yang nyaris putus, matanya akhirnya berhasil melihat sebuah tombak bersinar penuh sihir gila. Percaya deh, kalian baru aja lihat lahirnya monster baru. MC kita sukses dapat skill ketenangan mutlak dan menguasai tombak Raja Naga. Kakek tua itu langsung shock. Sini kumpul, kalian dan aku bakal bahas momen epik ini. Ekspresi para pemuda ini membuktikan bakat mereka. Mereka pantas bangga, karena orang biasa tidak akan merasakan apa-apa. Dan bagi yang bisa merasakannya, kadang mereka langsung pingsan, persis seperti penonton di sana. Nah, karena semua persiapan sudah selesai, sekarang waktunya para pemuda ini membuktikan apakah mereka pantas menjadi murid. Karakter figuran itu maju duluan, memposisikan dirinya tepat di depan batu, siap untuk memukul. Dengan rasa percaya diri tingkat dewa, dia yakin banget bisa menghancurkan batu besar itu berkeping-keping. Si figuran sempat mengejek Seo, yang nyatanya tetap santai dan tenang. Dia sadar Pak tua itu sudah curiga sejak awal. Karena tidak tahu bagaimana jagoan kita bisa sampai di sana. Dia malah mengira Seo menyuap untuk masuk. Jadi, dia memutuskan pamer kekuatan lewat satu pukulan super keras. Si figuran berhasil menghancurkan sebagian batu tersebut. Semua orang di sana benar-benar kagum. Mereka tidak habis pikir kenapa hunter dengan potensi sebesar itu mau bekerja di agensi rendahan. Pak tua itu juga lumayan terkesan. Setelah pamer, si figuran sengaja menabrak jagoan kita dan bilang kalau dia pasti gagal total. Jagoan kita cuma ngeletup kalau mental orang itu sebenarnya serapuh cangkang telur. Tuan Kang menyuruh mereka berdebatnya nanti saja. Sekarang giliran tokoh utama kita untuk ikut ujian. Jujur saja, kalau bicara soal kekuatan murni, hunter satunya memang jauh lebih kuat, tapi ujian ini
bukan cuma soal adu otot. Ini adalah tes untuk membuktikan tekad baja jagoan kita. Faktanya, Pak Tua itu menganggap jawaban jagoan kita sangat tepat, yaitu tekad kuat saat memegang senjatanya. Tokoh utama kita sangat meyakini kebenaran itu. Sambil mengingat masa lalunya, dia kembali memikirkan alasan kenapa dia terus bertarung. Tujuan terbesarnya adalah menjadi sangat hebat, seperti Hunter panutannya, agar orang lain bisa merasakan harapan yang sama. Itulah alasan aslinya bergabung dengan agensi ini. Semua tujuan itu hanya akan tercapai kalau dia menjadi 100 kali lebih kuat dari kondisinya sekarang. Nah, kalian tidak boleh berkedip di bagian ini. Jagoan kita langsung melancarkan serangan gila, sampai bikin semua orang melongo. Bahkan Pak Tua itu langsung fokus. Sementara itu, si sombong figuran mulai menyadari fakta pahit. Setelah melepaskan serangan epik itu, jagoan kita langsung menyindir si bodoh, karena dia berhasil merebut posisi sebagai murid utama. Tuan Kang dengan tegas menyatakan bahwa senjata dan kemampuan itu cuma sekadar alat. Untuk memakainya, seseorang harus paham dirinya sendiri agar kekuatan aslinya keluar. Mulai detik ini, tokoh utama kita resmi jadi muridnya, sebuah pencapaian pertama yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Setelah sukses pamer kekuatan, dia langsung dapat tepuk tangan meriah dari para figuran. Sementara itu di kota, tetangga jagoan kita malah sedang dipukuli. Preman-preman dari sekolahnya benar-benar kumpulan sampah. Sepertinya dia terjebak situasi kacau ini karena nekat membantu temannya. Dia harusnya tidak menampar preman itu. Ya, kadang berbuat kebaikan malah membawa petaka yang sangat menyakitkan. Sebagai konsekuensi, jadi, ini saatnya dia belajar kerasnya hidup. Temannya yang lompat dari atap sekolah, sekarang berbaring di rumah sakit. Mendengar hal tersebut, Yan langsung mengamuk parah, tapi lucunya, kemarahan ini malah bikin preman itu makin kegirangan dan memanfaatkannya untuk terus menyiksa Yan. Sesi pembulian ini tiba-tiba terhenti gara-gara kedatangan bawahan si tuan muda. Pria itu adalah Hunter tingkat B. Dengan kedatangannya, si tuan muda kaya itu memutuskan pergi. Tapi dia memperingatkan gadis itu agar jangan kabur. Hunter tersebut bertanya kemana mereka akan pergi sekarang. Preman itu nyeletuk kalau mereka akan pergi ke tempat sepi, biar dia bisa main-main tanpa ada batasan sama sekali. Kembali ke jagoan kita, semua orang memuji keberhasilannya menjadi murid Pak Tua. Lei jadi penasaran, apakah tombak yang dia terima sebagai hadiah bahkan cukup kuat. Jagoan kita pede abis, karena tidak ada yang lebih epik dari tombak emas itu, tombak evolusi. Yang bisa beradaptasi dengan tekad penggunanya, hari itu dipenuhi berbagai kejadian gila, dan sudah lewat waktunya buat mereka pulang kerja. Jagoan kita nyindir, kalau Lil tidak ngapa-ngapain, dia cuma bengong nonton doang. Di agensi, ada orang panik yang lagi mencari jagoan kita. Sayangnya satpam malah melarangnya masuk. Dia menyarankan buat menelpon saja. Masalahnya jagoan kita tidak mengangkatnya sama sekali. Untungnya, dia pas banget lagi jalan keluar dan berhasil bertemu dengan pria yang dia panggil bos ini karena penasaran apakah semuanya baik-baik saja. Dia mulai merasa cemas. Pria itu bilang kalau Yan diculik gerombolan preman. Berita itu langsung bikin jagoan kita emosi tingkat dewa. Gerombolan preman kampungan itu nekat masuk ke Dumian. Tempatnya lumayan bahaya. Makanya ada Hunter tingkat B yang ikut. Preman itu sok yakin mereka aman dari monster. Dia meledek, apakah Yan sudah ketakutan? Karena katanya monster di sana tidak terlalu ngeri. Dengan panik, Yan langsung lari sekencang mungkin dari jangkauan preman itu. Melihat gadis itu kabur, bos preman langsung menyuruh si Hunter untuk menangkapnya. Yan sadar kalau diam di sana itu cari mati. Dia harus cari jalan keluar. Sayangnya, usahanya itu sia-sia belaka. Dia jelas kalah cepat dari Hunter itu. Meskipun berada di dalam Dungeon, dia berteriak, minta tolong sejadi-jadinya, tapi jelas tidak ada yang datang. Tepat pada momen itulah si Hunter merasakan aura aneh mendekat. Dia menyuruh semua orang mundur, karena dia belum bisa menebak makhluk apa. Itu, serangannya super kilat. Kalian pasti ikutan kaget melihat momen ini kan? Si Hunter berhasil menangkis, tapi salah satu preman telah terkena dampaknya. Si bos langsung pucat pasi melihat mayat temannya tergeletak. Menyadari ancaman ini, Hunter itu menyuruh tuan mudanya kabur karena situasinya makin kacau. Monster yang muncul ternyata lebah neraka, makhluk yang super mematikan.
Kita kembali lagi ke jagoan utama kita. Dia ternyata sudah masuk ke hutan terkutuk ini. Setelah membantai beberapa lebah itu, dia akhirnya menemukan lokasi yang ditawan. Salah satu rekan kerjanya di agensilah yang berhasil melacak informasi tersebut, tapi dia memperingatkan jagoan kita untuk ekstra hati-hati. Seu santai membalas kalau bahaya itu sudah jadi risiko kerja. Di dalam area itu, dia sadar bertahan lama di sana adalah ide buruk. Ini adalah zona tempat Dungen Break pernah terjadi. Area ini harus diisolasi total karena mustahil untuk ditinggali. Monsternya sih tidak terlalu kuat, tapi mereka sukses bikin daerah ini hancur berantakan parahnya. Lagi, jumlah gerombolan ini gila-gilaan, setidaknya mereka lebih lemah dari goblin biasa. Faktanya, bagi orang biasa tanpa kemampuan awakening, mustahil bisa selamat di sini. Makanya tokoh utama kita harus ngebut, tapi setiap kali dia mencoba maju menerobos hutan, dia selalu diserang. Ada banyak kawanan lebah itu di mana-mana. Mereka terus menghambat jalannya sejak masuk tadi. Itulah alasan kenapa jagoan kita ini memancing kawanan monster itu ke dalam labirin biliknya. Merasakan hawa ancaman dari gerbang itu, monster-monster tersebut agak ragu masuk. Tapi itu bukan masalah buat tokoh utama kita, dia cuma perlu menunggu musuhnya masuk sendiri ke jebakan mematikan itu. Untuk memancing mereka, Seu harus berlari sedikit lebih jauh, sambil sesekali membantai mereka pakai tombak barunya. Sayangnya, semakin lama dia bertahan dalam posisi ini, kondisinya makin tambah bahaya. Labirin miliknya mulai kehilangan terlalu banyak monster penjaga. Kalau dia terus memasukkan musuh ke sana, dia bakal kehabisan pertahanan. Meskipun dia itu kuat banget, kalah jumlah tetap jadi masalah super serius, makanya sekarang dia mau pakai kartu truf terakhirnya. Di dekat sumber air, Xiao kembali membuka portalnya lebar-lebar, menembakkan semacam ledakan energi ke arah musuh. Dia siap menyelesaikan pertarungan gila ini, dia walau cuma sementara waktu. Portal yang terhubung langsung ke labirin mulai menyedot air dalam jumlah masif. Beberapa goblin malah sudah terkapar duluan di dalam lorong labirin miliknya. Monster-monster yang terpenjaran mulai panik ketakutan. Banjir bandang mendadak muncul entah dari mana, cukup buat menenggelamkan nyawa mereka semua. Xiao sadar betul kalau harus menguras semua air. Itu nanti pasti bakal super merepotkan, tapi ya mau gimana lagi, tidak ada pilihan. Setidaknya situasi jadi agak lebih tenang. Kembali ke hutan, gerombolan preman tadi sedang kocar-kacir mencoba kabur, ketakutan setengah mati, bahkan hunter tingkat Beatball tidak sanggup menahan ini. Musuhnya terlalu banyak. Si tuan muda kaya terus-terusan mengamuk. Mengutuk si hunter itu tidak berguna sama sekali. Saat mereka lari panik, para figuran pelan-pelan dibantai satu persatu, ujung-ujungnya cuma tersisa hunter itu, si anak manja, dan Yan. Monster-monster kelaparan itu sudah sangat ingin memakan daging manusia. Sang hunter benar-benar kewalahan, bukan hanya karena serangannya, tapi juga gara-gara teriakan tuan mudanya. Saat dia mati-matian bertarung, para remaja itu ditinggal tanpa perlindungan sedikit pun. Dasar pengecut sejati, si brengsek itu malah pakai tubuh yang jadi tameng. Tapi sebelum sesuatu yang buruk terjadi, monster itu hancur berkeping-keping, mereka kebingungan melihatnya. Si brengsek menuntut tahu siapa pria ini, jelas dong, itu protagonis kita. Jujur saja, kalian dan aku pasti puas menunggu momen ini. Dia bertanya, apakah mereka? Sini dir, kita lihat bareng. Merekalah yang membawa Yaan kemari secara paksa. Pas sadar itu jagoan kita, Yaan langsung lega. Begitu juga si cowok, melihatnya aman, meskipun Yaan lagi menangis. Melihat reuni ini, si brengsek nggak buang waktu. Dia maksa minta dikeluarin dari hutan, janji bakal bayar mahal. Yaan nyuruh cowok kita abaikan aja si brengsek dan pergi. Tapi tanggapannya beda, jagoan kita cuma minta maaf. Tanpa babi bu, dia langsung memukul leher si cewek sampai pingsan. Dia bilang bakal kelarin ini cepat. Si brengsek panik, nggak paham. Apa maksudnya? Seu bilang dia bakal ngelakuin sesuatu yang mending nggak dilihat temannya. Penuh ketakutan, si brengsek nanya, apa jagoan kita tahu siapa dia? Seu udah tahu preman ini. Anak menteri keadilan yang berkuasa. Tapi dia juga sampah masyarakat yang udah kriminal dari kecil. Dia bisa lolos gitu aja cuma gara-gara punya banyak uang. Tanpa membantah tuduhan itu,
Si brengsek malah merasa bangga. Yang langsung dihadiahi tendangan keras ke tulang keringnya, wajahnya meringis kesakitan. Jatuh tersungkur, si brengsek sadar ini baru permulaan, dia nggak bakal lolos pakai uang doan. Soalnya uang nggak bisa beli integritas jagoan kita. Sebelum dia ngasih pelajaran, pemburu sowan itu malah ikut campur seo. Sadar hiburannya bakal makin seru dan liar. Sedikit lebih pede, si preman yakin dia bakal selamat karena pemburu agensi biasa mustahil bisa mengalahkan pemburu tingkat B. Namun, jagoan kita ternyata sanggup menahan semua serangan. Ini udah cukup buat membenarkan tindakannya. Serangan pertama Towo kita ke pemburu itu beneran brutal. Ini bikin si pemburu tingkat B mulai panik. Dia nggak seharusnya terdesak begini. Dia mulai ragu apa Seo beneran cuma pemburu agensi. Pertarungan ini makin gila. Karena dia menghadapi tombak. Dia harus mendekat dan menyerang jagoan kita, tapi hasilnya tetap nihil. Seo tetap super mematikan, menghancurkan hidung orang itu dengan satu pukulan. Pukulan itu cukup kuat buat bikin dia terpental terbang. Si preman langsung ketakutan setengah mati, itu kan pemburu tingkat B. Pas dengar itu, jagoan kita lumayan takjub, lewat mengalahkan beberapa monster di sana, dia emang jadi sedikit lebih kuat. Bahkan di depan kekuatan sebesar ini, si anak kaya tetap sombong. Bersenjatakan batu, dia siap balas dendam pakai tangannya sendiri, tapi dia malah dapat penderitaan ekstra. Kena hantam tombak Towo kita. Ini pertama kalinya dia dihajar habis-habisan begini. Waktunya udah tiba buat preman ini bayar semua yang dia lakuin. Putus asa dan giginya rontok, Towo itu mencoba bikin janji. Rela ngasih uang berapa aja. Seo paham situasinya, orang sesampah dia ini emang nggak pantas hidup. Perhatikan baik-baik ya, disinilah karmanya bekerja. Jagoan kita cuma ninggalin dia sendirian di hutan lebat. Buat ditemani monster-monster ramah. Benar saja, seekor monster langsung mendekati anak itu. Dikepung habis-habisan, si preman malah nyoba nyogok mereka pakai uang. Tapi ujung-ujungnya jadi makan siang monster. Seo melangkah pergi saat makhluk itu lagi asyik makan sore di luar. Semuanya selesai. Yaan selamat tanpa luka dan kembali ke keluarganya, pejabat korup yang membiarkan anak muda itu masuk hutan udan, dimintai pertanggungjawaban. Berita soal kejadian ini menyebar sangat cepat. Berakhir dengan ayah si brengsek mundur dari jabatan pemerintahannya. Pada akhirnya, sebuah tugas baru muncul buat jagoan kita. Dalam 30 hari, dia harus mengalahkan Ratu Tawon demi 100 koin emas. Pas ninggalin hutan, Towo kita lihat sesuatu yang aneh. Makhluk raksasa ini pasti si Ratu Tawon. Dia dilindungi kawanan super besar, jadi nyentuh dia nggak bakal gampang. Tapi karena udah tambah kuat, Towo kita juga makin percaya diri dengan memancingnya ke dalam labirinnya. Kekuatannya bisa bertambah lebih gila. Hari itu, Seo pulang kerja lebih awal. Bosnya nanya apa urusan berkas udah kelar. Towo kita cuma menatap tumpukan kertas itu dalam keheningan total. Tanpa menjawab, dia langsung keluar dari kantor gitu aja. Waktu buat nyelesain tugas sistem ini makin nipis, tapi buat menang, dia butuh persiapan matang. Seo pergi menemui guru tuanya, yang udah nunggu menyambutnya. Latihan sesungguhnya bakal segera dimulai. Sekarang pakai seragam murid, jagoan kita nanya apa dia beneran ngambil peran ini. Si kakek bilang gak usah terlalu terbebani. Walau jadi murid langsung, cuma ada 2 senior di atasnya. Waktunya fokus ke latihan awal. Salah satu murid bilang dia udah siap, dan si kakek memuji kerjanya. Jagoan kita berjalan ngelewatin karakter figuran ini. Kalau nggak salah, dia cowok sombong yang pernah dikalahin petarung kita. Di dalam aula ada rahang makhluk yang pernah ditumbangkan si kakak. Itu monster pertama yang hampir bikin dia mati. Kakek ini masih punya bekas luka di punggung dari pertarungan itu. Saatnya buat nunjukin apa yang harus dilakukan cowok kita. Pasti kalian mikir, buka rahang doang gampang. Si kakek mulai mengerahkan seluruh tenaganya buat ngebuka rahang monster mematikan itu. Membuka benda ini sangatlah susah. Begitu dia melepaskan tangannya, rahang itu langsung tertutup rapat lagi. Para murid yang melihatnya beneran takjub, dan cowok kita mencoba mencerna gimana kakek ini bisa jadi sekuat itu. Sekarang giliran jagoan kita buat nyoba. Seo sadar kekuatannya udah setara pemburu tingkat B, tapi dia belum bisa sehebat gurunya. Meski begitu, tetap pantas dicoba dengan seluruh tenaga. Melihat usaha cowok kita,
Si kakak sadar ini di luar dugaan. Rahang makhluk itu nggak goyah sama sekali. Latihan ini memang dirancang khusus buat ningkatin kekuatan fisik. Jadi, jagoan kita harus terus berusaha. Tapi dia harus tahu satu hal mutlak. Latihannya baru lanjut kalau dia berhasil ngebuka rahang makhluk itu. Kasihan banget. Kayaknya dia nggak bakal berhasil dalam waktu dekat. Melihat usahanya, karakter figuran sombong itu makin yakin kalau ini cuma tipuan. Udah 2 tahun sejak dia gabung ke akademi ini. Udah ningkatin kemampuannya melampaui siapapun, semuanya demi posisi murid langsung. Tapi ironisnya, yang dapat posisi itu malah jagoan kita, Towok antah berantah. Tiap kali kepikiran soal itu, si figuran merasa ini benar-benar nggak adil. Pas dia sampai di akademi pagi itu, dia disambut pemandangan menarik. Jagoan kita udah sibuk menyapu tempat itu. Figuran sadar Towok kita datang sangat pagi, dan meski ini hari libur, jagoan kita nggak ngubah jadwalnya. Dia juga bilang santai aja nggak usah terlalu formal walau dia ini murid langsung. Tetap aja, si cowok sombong lebih milih jaga jarak formal. Tapi diam-diam takjub melihat semuanya bersih. Dia minta Seo jangan ngelakuin ini lagi, karena bikin murid junior segan, tapi cowok kita malah nanya emang tugas harus dibagi begitu ya, kalau ada waktu luang. Mending dia bantu, sebagai senior, dia nggak mau cuma nikmatin fasilitas aja, karena semua orang ada di sini buat berkembang bareng. Sikap khas karakter utama ini malah bikin si figuran makin emosi. Selama 2 minggu berikutnya, Seo terus mencoba membuka rahang monster itu, berlatih lebih keras dari siapapun. Bahkan mengabaikan keistimewaan posisinya. Dia nggak manfaatin gelar buat kepentingan pribadi, dan bisa akrab sama semua orang di sana saat istirahat. Apalagi, dia latihan gila-gilaan bak monster, yang bikin si figuran makin kesal. Padahal, justru orang seperti inilah yang diam-diam sangat diidamkan si figuran. Setelah latihan berdarah-darah, gigi itu perlahan mulai sedikit terbuka. Beberapa murid yang mendukung cowok kita langsung bersorak senang. Selesai nyoba, ada yang ngebawain sesuatu buat cowok kita, botol minum kecil. Ternyata itu si figuran sombong yang mulai kagum sama tekad jagoan kita. Seo ngerasa lega. Cowok ini akhirnya sadar juga. Sebelum sempat minum, suara dentuman keras terdengar oleh semuanya. Suaranya kayak ledakan, dan itu jadi tanda kedatangan serikat Overcross. Ada kabar mereka mau masuk ruang bawah tanah terdekat biarpun udah larut malam. Dan disinilah kita berhenti. Percaya deh, kalian gak bakal mau kelewatan kelanjutannya. Ayo ikut aku melihat kekacauan ini. Pagi harinya beberapa pria keluar dari portal. Pekerjaan mereka selesai lebih cepat, dan bahkan menangkap monster raksasa. Satu orang bertanya apa ini aman untuk dilakukan, rekannya bilang sebenarnya dilarang. Tapi kalau dijual mereka dapat minimal 12 miliar won. Uang segitu cukup untuk membayar gaji semua orang, tapi meskipun sudah ditangkap, monster itu masih sangat haus darah. Sebuah kalung usang yang terlihat seperti sampal juga ikut diambil. Saat para hunter sedang asyik bercanda, makhluk itu malah menjadi semakin murka. Gerbang lain muncul di kota, dan seperti biasa para hunter langsung turun tangan. Tim penyelamat sudah selesai bertugas dan bersiap pulang. Seo bilang dia mau langsung pergi ke akademi untuk lanjut latihan. Jadi dia akan melewatkan makan malam tim hari itu. Karena sang guru sedang tidak ada, murid utamanya wajib hadir untuk menggantikan posisinya di sana. Sebelum dia pergi, alarm keras tiba-tiba berbunyi dan membuat semua orang membeku. Panggilan darurat menyuruh semua tim merapat. Monster selundupan tadi ternyata berhasil menjebol kurungan dan sekarang benar-benar mengamuk. Parahnya lagi, ini terjadi di dekat akademi jagoan kita. Tempat itu sudah hancur lebur dan beberapa hunter bahkan telah kehilangan nyawanya. Para murid sangat ketakutan. Si karakter figuran sombong ini tertinggal. Walau sangat menyebalkan, setidaknya dia cukup jantan untuk tidak kabur. Mari kita lihat kilas balik hidupnya. Saat baru menjadi hunter, dia selalu mengira dirinya jenius. Keyakinan itu membuatnya tenang dan dia memakai kekuatannya untuk menikmati fasilitas khusus. Sampai suatu hari dia ditinggalkan. Dia ternyata hanyalah pion yang mudah diganti. Saat itulah dia sadar betapa kejamnya dunia ini. Meski begitu, dia tidak mau percaya kalau semua orang itu busuk. Suatu hari, dia diselamatkan oleh anggota tim penyelamat. Makanya dia memutuskan untuk tetap tinggal dan menolong orang lain demi membuat dunia ini
Lebih baik, dengan tekad itulah, dia bertahan selama 2 tahun di akademi. Tonton baik-baik bagian ini kawan. Dia nyaris tumbang, tapi harus terus mengulur waktu walau cuma beberapa detik. Tubuhnya nyaris hancur berkeping-keping akibat hantaman brutal dari monster buas itu. Namun di detik terakhir, sesuatu menjebol atap ruangan dan mendarat tepat di atas kepala monster tersebut. Si figuran sombong akhirnya sadar dia sedang melihat jagoan kita memakai kekuatan labirin misteriusnya. So siap membereskan kekacauan ini. Dalam sekejap dia langsung menarik monster itu masuk ke dalam dimensi lain miliknya. Makhluk itu ikut terbawa, dan jagoan kita cuma bisa lari dari tantangan gila ini. Monster itu terlalu kuat, sampai bisa menghancurkan dinding labirin dengan mudah. Pantas saja dia disebut monster tingkat tinggi. Melawannya sendirian jelas ide buruk. Xiao mulai membuat pertarungan ini makin seru. Dia menutup semua jalur kabur dari lorong itu, lalu memanggil semua peliharaannya untuk melakukan serangan brutal. Xiao cuma perlu mencari celah saat musuhnya sedang lengah. Masalah utamanya adalah tenaga monster itu terlalu luar biasa. Setiap pukulannya mampu menghancurkan banyak pasukan monster, bahkan merusak labirinnya. Pertahanan sekuat itu membuat jagoan kita susah mencari celah. Apalagi dia belum mau mengeluarkan jurus andalannya. Sekarang saat yang tepat untuk menyuruh orang lain bekerja. Seekor makhluk besar akhirnya berhasil mengunci pergerakan monster buas itu. Inilah bos dari labirin tersebut. Namanya Execuus sang monster figuran. Tapi yang bisa dilakukan Execuus cuma pasrah saat wajahnya dihajar habis-habisan oleh musuh. Kasihan sekali, tenaganya kalah jauh di pertarungan ini. Tapi pengorbanannya memberi Xiao celah emas. Dia sudah siap untuk menusukkan tombaknya tepat ke titik vital monster raksasa itu. Jeritan kesakitan langsung menggema di seluruh ruangan. Execuus juga ikut berteriak karena makhluk jahat itu berusaha mencungkil matanya, dan ya, wajah Execuus hancur total. Karena bos labirinnya sudah tumban, jagoan kita tidak bisa lagi memanggil monster tambahan. Dia harus segera mengalahkan musuh secara langsung sebelum situasinya makin gawat. Saatnya mengaktifkan sisa jebakan yang ada. Hujan panah langsung meluncur deras dari atas menargetkan makhluk itu. Ork raksasa ini mencoba menangkis, tapi kulit tebalnya tetap tertembus beberapa panah. Belum lagi tusukan tombak jagoan kita yang terus mencabik dagingnya. Xiao mulai merasa kalau aroma kemenangan sudah sangat dekat. Untuk pertama kalinya musuh itu tersungkur ke tanah. Momen ini memicu duri raksasa dari langit-langit yang langsung meremukkan tubuh monster itu. Strategi pasang jebakan ini benar-benar efektif. Setelah berhasil menang, tiba-tiba muncul notifikasi sistem. Ketahanan labirin tinggal 70%. Kalau angkanya di bawah 60, tempat ini bisa runtuh. Kerusakan kali ini sangat parah, tapi mustahil mengalahkan musuh gila ini tanpa bantuan jebakan. Sedang asyik merayakan, jagoan kita melihat jebakannya hancur berkeping-keping. Monster yang seharusnya mati itu malah bangkit kembali. Kalian pasti sudah menduga ini kan? Tubuhnya kini berlapis sirah dan mengom penuh amarah. Xiao sadar musuhnya ini kelewat bandel. Waktunya membawa pertarungan ini keluar karena labirinnya sudah diambang kehancuran. Si figuran sombong sedang berusaha kabur, berpikir semua peserta pelatihan sudah selamat. Sebelum lari, dia tiba-tiba melihat sebuah bola hitam muncul lagi, ukurannya membesar dan memancarkan energi luar biasa. Dia masih bingung apa maksud dari semua ini. Lalu dia melihat jagoan kita sedang adu mekanik melawan monster buas itu. Ork tersebut benar-benar sekuat monster alam. Satu pukulannya bisa langsung mencabut nyawa orang biasa. Pertarungan berjalan terlalu lama, sampai jagoan kita mulai kehabisan napas. Juga, parahnya lagi, musuhnya berevolusi jadi lebih kuat. Meskipun begitu, Xiao sadar kalau tubuhnya sendiri sudah banyak berubah. Hasil latihannya, selama 2 minggu terakhir, akhirnya membuahkan hasil. Meski fisiknya dipaksa sampai batas maksimal, dia merasa masih punya tenaga tersisa. Efek latihannya benar-benar terlihat di duel mematikan ini. Tombaknya bersinar terang, beradaptasi dengan lawannya dan kembali menjadi senjata pembunuh mematikan. Setelah terkena tebasan, makhluk itu memuntahkan banyak darah. Xiao malah sangat menikmati pertarungan ini karena situasinya baru saja berbalik. Walau terluka, monster itu berhasil mencengkeram tombak jagoan kita dan menariknya dengan sisa tenaga. Dia melempar jagoan kita,
agar tombaknya terlepas. Semua terjadi begitu cepat sampai jagoan kita yang malang tidak bisa membalas. Meski serangannya sangat akurat, makhluk buas itu masih belum melemah sama sekali. Di sebelah jagoan kita ada sesuatu yang sangat menarik. Semoga saja itu senjata, soalnya tombaknya baru saja dirampas musuh. Monster itu menatap tajam jagoan kita dan langsung menerjang maju seperti kereta api di tengah pertarungan brutal itu. Si figuran sombong nekat menyela dan menebas lengan musuh dengan pedangnya. Dia siap mati demi mengulur sedikit waktu lagi untuk sang protagonis, dan sayangnya cuma itu batas kemampuannya karena dia langsung dibanting ke tanah layaknya karung sampah. Bantingan itu sangat keras sampai dia nyaris muntah darah. Xiao akhirnya menemukan senjata baru, rahang monster yang dia pakai untuk latihan. Dia memakai artefak raksasa itu untuk menghantam kepala musuhnya. Kali ini, benturannya sangat fatal. Si orc terlihat linglung parah. Waktunya memanfaatkan kesempatan emas ini untuk mengakhiri pertarungan. Dengan seluruh sisa tenaga yang dia punya, jagoan kita bersiap menghancurkan musuh ini jadi bubur. Untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, jagoan kita berhasil membuka mulut rahang monster itu. Dia menjadikannya senjata mematikan. Dan gigitan kuat yang mampu menembus benda apapun itu akhirnya mengakhiri segalanya. Makhluk buas itu kini berhasil dibungkam. Selamanya, tubuh tanpa kepalanya langsung ambruk ke tanah. Lewat kemenangan epik ini, jagoan kita mendapatkan item langka berupa belati iblis. Tentu saja, ini semua berkat item latihannya yang super gila. Xiao sekarang bisa lanjut ke materi latihan berikutnya. Kembali ke kilas balik si figuran Tengyin, dia masih keliengan, tapi seseorang datang menolongnya. Tentu saja itu adalah jagoan kita. Percayalah, MC kita memang selalu keren. Begitu sadar, si figuran akhirnya paham kalau nyawanya telah diselamatkan berkali-kali oleh orang yang sama, tapi jagoan. Langsung saja, kamu dan aku akan melihat kelanjutan kekacauan ini. MC kita sama sekali tidak paham maksudnya. Setidaknya adegan brutal itu sudah berakhir. Tim penyelamat mulai berdatangan. Keesokan harinya, beritanya makin menyebar luas. Banyak orang berkumpul mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan coba tebak, kakek tua menyebalkan dari awal cerita tadi, Becca, baru saja tiba. Para jurnalis langsung mengerubunginya, meminta penjelasan tentang insiden monster ilegal tersebut. Kakek itu dengan santai meminta maaf kepada para korban. Dia beralasan monster itu punya nilai penelitian yang sangat tinggi. Tindakan ini memang terdengar gila, tapi dia menyebutnya donasi. Dia menolak bicara lebih banyak, tapi berjanji akan kooperatif dengan agensi. Di sisi lain, seorang jurnalis menemukan MC kita, ya, pahlawan kita yang membereskan kekacauan besar ini. Tentu saja, para wartawan langsung menyerbu, ingin mendengar cerita dari sisi Hunter yang epik ini. Tapi bos MC kita langsung pasang badan dan memotong mereka, bilang kalau mereka sedang sangat sibuk. Sebelum pergi, seseorang nyeletuk bahwa agensi terlalu lambat merespons. Mereka menuntut agensi untuk mengawasi guild besar agar hal konyol seperti ini tidak terulang lagi. Woi, itu jelas sebuah tuduhan. MC kita mulai kesal, tapi bosnya menyuruhnya untuk diam saja. Orang ini pasti cuma influencer bayaran pembuat drama. Xiao akhirnya sadar kalau musuh sebenarnya sedang bermain kotor, jadi sangat adil kalau dia juga memanfaatkan momen ini. Dia langsung mendatangi si influencer dan bertanya, apakah siaran langsungnya masih menyala. Ini adalah saatnya membalas dendam. Xiao bilang pasti enak dibayar untuk menutupi kesalahan orang lain. Padahal agensilah yang harus setengah mati membersihkan kekacauan akibat ulah kakek tua yang tidak tahu aturan itu. Menyerang Beck secara terang-terangan membuat para wartawan panik. Tentu saja MC kita sengaja melakukannya. Menghadapi ejekan ini, kakek itu terdiam sampai seseorang tiba-tiba berani menarik rambut MC kita. Bosnya dengan sigap melerai mereka, meminta maaf, dan berbohong bahwa MC kita cuma asal bicara, tapi Beck akhirnya mengenali wajah pahlawan kita dia, anak sombong yang sebelumnya meremehkannya. Nah, perhatikan baik-baik. Disinilah tensi memanas. Beck menyuruh anak buahnya untuk menghabisi MC kita. Dan tentu saja, video pertengkaran mereka langsung viral di internet. Di ruang rapat, petinggi agensi sedang memperdebatkan kelakuan MC kita. Bosnya sangat cemas,
dan berharap dia tidak dihukum, meskipun pihak sebelah yang salah. Video itu bisa saja dimanipulasi. Masalahnya, netizen sudah terlanjur heboh. Karena itulah, hukuman tetap harus diberikan. Setidaknya, itulah yang diteriakkan oleh sang kepala Departemen Pengawasan. Keputusan konyol ini jelas membuat bos MC kita marah besar. Seharusnya Guild Overthrows yang dihukum. Perdebatan mereka semakin panas, dan si kepala pengawasan bahkan mengatanya gila, sampai seseorang membentak mereka untuk diam dan fokus. Berdasarkan data, tingkat keberhasilan misi MC kita 100% sempurna. Agensi sama sekali tidak mampu kehilangan aset seberharga dia. Meski mereka butuh bantuan guild besar, otoritas agensi tetap harus ditegakkan. Kepala pengawasan yang emosi langsung menantang pria itu untuk memberikan solusi yang lebih baik. Kejadian ini sangat menarik, dan karena mereka belum bisa membalas, mereka harus memikirkan respon Serdah. Tebak siapa yang bicara? Ya, sang direktur agensi, si kakek berkumis tebal. Sementara itu, MC kita sedang berdiri di depan sebuah pintu. Dia mengetuk, lalu masuk. Ini adalah ruangan direktur. Si kakek kumis itu langsung menyuruhnya duduk, karena ada urusan maha penting yang harus dibahas. Awalnya, dia menyuguhkan secangkir teh. Sio bercanda bilang tehnya sangat enak, sampai si kakek bisa buka kafe. Dia suka pujian itu, dan bertanya, apakah MC kita punya rencana lain? Misalnya, kalau dia ikut ujian peringkat lagi, kira-kira dia akan ada di kelas apa? Sio menjawab santai, dia yakin peringkatnya tidak akan berubah. Direktur tersenyum licik, karena MC kita baru saja melakukan hal mustahil bagi seorang rank D. Agensi sedang sangat kacau. Banyak orang bekerja lembur untuk mencegah insiden itu menjadi skandal besar. Seo mulai merasa curiga. Dia pikir direktur ini cuma ingin mengorek rahasia kekuatannya, berkedok ingin membantu. Kakek berkumis ini sudah berkuasa selama bertahun-tahun berkat permainan politiknya yang licik. Bos MC kita sudah memperingatkan untuk bersikap jujur di depannya dan jangan mencoba mencari celah, atau segalanya akan jadi rumit. Tapi dengan perasaan cemas, Seo ragu apakah dia harus jujur soal labirin itu. Kenyataannya, kakek kumis itu sama sekali tidak peduli bagaimana MC kita bisa jadi super kuat. Karena ada hal yang jauh lebih mendesak, agensi butuh kekuatannya. Jadi dia akan membuang MC kita ke pedesaan. Di tempat lain, sebuah investigasi baru saja selesai. Beck sangat penasaran pada MC kita dan ingin tahu informasi apa yang dimiliki pihak pengawasan tentang bocah itu. Sayangnya, karena beda departemen, informasinya sangat minim. Beck terang-terangan bilang kalau dia sangat benci pada serangga rendahan yang tidak tahu diri itu. Faktanya, dia adalah dalang di balik mutasi MC kita ke desa. Tiba-tiba, percakapan rahasia mereka diganggu oleh MC kita sendiri. Dia menyindir, apakah mereka berdua berteman akrab? Kalian pasti sudah menebaknya kan? Mereka berdua pasti akan sering bentrok setelah ini. Beck pura-pura terkejut, seolah baru dengar MC kita dimutasi ke pedesaan. Membalas hal itu, Seo bilang pengumuman resminya bahkan belum keluar. Aneh sekali, orang luar sudah tahu. Wah, kakek ini pasti sangat terobsesi dengan hidupnya. Tapi santai saja, mutasi ini cuma untuk 6 bulan. Sambil tersenyum licik, Beck bilang MC kita terlalu naif, mutasi seperti ini itu kejam. Dia mungkin tidak akan pernah kembali ke ibu kota, tapi MC kita tetap tenang. Karena bersamaan dengan mutasi ini, dia baru saja dipromosikan menjadi anggota senior. Musuh politik. MC kita jelas tidak memprediksi plot twist ini. Seo sadar si kakek sedang menahan amarah, tapi terpaksa harus bersikap elegan dan mengucapkan selamat. Namun, kakek itu mulai curiga pada promosi tersebut, menganggapnya tidak masuk akal. Seo tahu dirinya adalah aset berharga, dan agensi tidak berani membuangnya begitu saja. Fakta lucunya, keduanya sudah saling benci, dan nyaris baku hantam saat itu juga. Untungnya, seseorang melerai mereka, menyuruh kakek itu segera pergi. Beck lalu sok formal meminta maaf, karena dia sempat lepas kendali sejenak. Setelah dramanya selesai, dia pergi dengan gaya sombongnya. Tapi sebelum itu, MC kita memberinya satu nasihat tajam. Membuangnya ke desa adalah kesalahan besar. Karena dimanapun dia berada,
Tugasnya menyelamatkan nyawa tidak akan pernah berubah. Beck langsung bungkam mendengar kata-kata epik itu. Saking marahnya, dia sampai menghancurkan tembok dengan satu pukulan. Won, MC kita benar-benar sukses. Membuat mentalnya kena. Sementara itu, si direktur agensi melakukan segala cara agar tidak kehilangan anak muda jenius ini. Obrolan mereka sangat menguntungkan, memastikan mutasi ini cuma berjalan selama 6 bulan. Selama di sana, MC kita harus pamer prestasi agar aman dari serangan politik. Tapi direktur sadar MC kita malah melamun. Seo langsung panik dan meminta maaf. Sebenarnya, dia punya satu permintaan terakhir sebelum dipindah. Dia ingin ditempatkan di area di mana kekuatannya benar-benar dibutuhkan. Kata-kata sok pahlawan ini langsung membuat kakek kumis itu makin terpesona. Dia melihat dedikasi sejati dalam diri pemuda ini. Pada akhirnya, promosi MC kita diumumkan ke publik dan jadi berita heboh. Rekan satu timnya sampai ternganga kaget. Cuma si bos yang sudah tahu rencana ini. Meski ini kabar baik, mereka tetap cemas. Bekerja tanpa MC kita akan terasa berat. Sebelum berangkat, Seo mendapat jatah libur 1 minggu. Bos menyuruhnya datang ke acara makan malam tim. Si cowok berkacamata meneleponnya, tapi MC kita bilang dia sedang agak sibuk. Saat ini, dia berada di hutan lebat, menjalankan tugasnya. Waktunya membantai Ratu Tawon. Sebuah misi yang sudah dia persiapkan dengan sangat matang. Waktunya cuma 72 jam. Karena super repot, Seo mematikan telepon. Batas waktunya untuk menyelesaikan misi gilanya makin mepet. Percayalah padaku, kamu dan aku akan melihat aksi gila setelah ini. Berbekal tombaknya, MC kita siap meratakan ribuan musuh tanpa ragu sedikit pun. Langsung saja, kamu dan aku bakal lihat karakter utama kita mengamuk. Dia menerjang sekumpulan monster itu. Fokus utamanya cuma satu, membunuh sang ratu, sambil menangkis hujan sengat. Hanya dengan satu tebasan tombaknya. Nah, di antara kawanan itu, ada lebah penembak yang bisa menembakkan sengat bak peluru. Ratu sebenarnya malas memproduksi monster ini karena menguras terlalu banyak energi. Seo sadar, buang-buang waktu di sini cuma bakal bikin dia terkepung rapat. Waktunya pakai kekuatan labirin. Mengirim makhluk-makhluk itu langsung ke dimensi pribadinya. Karena jumlah mereka sedikit, mereka dengan mudah masuk perangkap. Efek gravitasi bola labirin juga bikin lebah lainnya kesulitan terbang. Jalan akhirnya terbuka lebar. Protagonis kita makin dekat dengan sarang. Membantai sisa kawanan lebah tanpa menoleh ke belakang. Tiba-tiba, pola gerakan musuh berubah total. Mereka mulai berkumpul jadi satu kelompok besar. Akhirnya, jagoan kita melihat sang ratu dengan mata kepalanya sendiri. Si ratu sudah menduga serangan ini. Kesiapannya bikin jagoan kita merasa tersanjung. Tapi hei, Seo juga punya rencana kejutan. Monster di dalam labirinnya bisa diproduksi ulang. Ini strategi andalan yang bakal dia pakai sekarang. Dia kembali masuk ke labirin, menghilang dari pandangan para lebah. Tapi niat aslinya memaksimalkan seluruh potensi dari bola dimensi miliknya ini. Efeknya bikin jagoan kita bisa berpindah tempat dengan kecepatan gila. Sekarang dia sudah berhadapan muka dengan Ratu Lebah, siap mencabut nyawanya dan menyelesaikan misi. Seo sadar makhluk itu bereaksi terhadap kehadirannya. Si ratu memancarkan berbagai feromon untuk memanggil kawanannya kembali ke sarang. Indra keenamnya langsung aktif, membuatnya sanggup menghindari serangan mendadak. Ternyata makhluk inilah yang dipanggil si ratu. Drone raksasa, pertahanan terakhir sarang itu. Monster ini benar-benar mengerikan dan butuh banyak energi untuk memeliharanya. Ratu pasti sangat putus asa. Tapi kehadiran musuh ini justru ngasih jagoan kita harapan. Dia tahu satu hal, kalahkan monster ini dan membunuh si ratu bakal jadi gampang banget. Makanya dia mengirimnya ke dimensi labirin. Jalan akhirnya bersih. Jagoan kita siap menghabisi si ratu. Tapi tunggu, kamu dan aku sama sekali nggak menduga ini. Rencananya gagal, dan dia harus menangkis serangan dari makhluk yang seharusnya udah terperangkap tadi. Benturannya sangat brutal sampai tanah hancur lebur. Seo hampir saja kehilangan kepalanya karena tebasan pisau drone raksasa ini. Situasinya kini jadi makin rumit. Makhluk itu berhasil menghindari isapan labirin dengan memotong lengannya sendiri. Benar-benar cerdas. Ditambah lagi, kekuatan fisiknya sungguh di luar nalar.
Benar-benar lumpuh tak bergerak. Xiao melihat sang ratu mendekat untuk menghabisinya. Ini bikin jagoan kita agak kesal. Padahal dia penuh percaya diri, menggunakan labirin lagi, dia berhasil mencegah skenario terburuk. Sekarang, semuanya tersedot ke dalam dimensi itu. Ini bukan rencana awal jagoan kita, tapi dia yakin hasil akhirnya bakal sama. Kalau musuhnya bergerak asal-asalan, mereka bakal terjebak perangkap yang sudah Xiao bangun ulang. Berkat kemampuan kelas rahasianya, pertarungan ini nggak akan terlalu sulit, karena jagoan kita bisa bebas memanipulasi dinding labirin. Perangkap pertama langsung aktif. Hujan panah menembaki monster yang dipanggil ke sana. Tapi mengejutkannya, musuh-musuhnya ini masih hidup tanpa lecet. Namun sekarang panahnya datang dari berbagai arah. Dan kali ini, tubuh si drone raksasa tertembus habis-habisan. Akhirnya, sang ratu sendirian. Semua jebakan ini memang dipasang cuma buat tujuan ini, tanpa senjata andalannya. Si ratu sama sekali tak berdaya melawan protagonis cerita ini. Tanpa pikir panjang, Xiao langsung menerjang maju. Dia tahu sirah ratu sangat keras dan bisa menangkis banyak serangan, jadi tombaknya mungkin gak terlalu berguna. Xiao paham dia gak boleh buang energi, makanya dia berencana membuat satu lubang dalam di tengah sirahnya. Saat dia bersiap menyerang, dia gak sadar si ratu juga punya kejutan. Dia menyerang duluan, memukul mundur protagonis kita. Dia terlempar mundur, kaget dengan serangan itu. Ratu ini tangguh. Kamu dan aku pasti mikir Xiao bakal panik kan? Meski masih ada waktu, dia memilih keluar dari labirin. Awalnya, dia kelihatan seperti kabur. Tapi jagoan kita sebenarnya memancing si ratu ke jebakan. Ledakan super besar meledak di bawahnya, memberikan kerusakan parah pada musuh. Memakai seni bela diri memang menguras daya tahan senjata. Untungnya bagi protagonis kita, daya hancur akhirnya benar-benar gila. Ini pertama kalinya dia pakai teknik ini, sangat pantas buat mengakhiri nyawa si ratu dengan cara ini. Lewat tombaknya, jagoan kita menghantam target bagaikan komet, menekan sirah sang ratu dengan kekuatan yang sangat brutal. Serangan ini bernama teratai merah. Saking kuatnya, teknik itu menembus tubuh ratu layaknya selembar kertas tipis, menyelesaikan misi sepenuhnya. Nggak ada lagi bahaya di depan jagoan kita. Setelah memakai teknik gila sekuat itu, Xiao benar-benar kelelahan dan kehabisan napas. Dia sadar tangannya terluka karena daya dorong tombaknya. Sampai detik ini, dia berhasil menyelamatkan banyak nyawa, tapi di masa lalu, dia cuma pecundang lemah yang terus-menerus kabur dari bahaya. Kini segalanya mulai berubah. Setelah naik beberapa level, jagoan kita sadar dia tak perlu lari lagi. Sekarang waktunya mengecek hadiah yang dia dapat. Belati sengat adalah salah satunya. Senjata ini bisa melumpuhkan targetnya. Tergantung kekuatan musuh, ini item yang berguna. Tapi ada hal yang jauh lebih penting sekarang, yaitu Jili Royal. Memakannya bakal meningkatkan kepekaan mana protagonis kita. Tapi tentu ada efek sampingnya. Tiap kali jebakan aktif, dia menguras mana. Buat nambah jumlah jebakan, dia juga sangat butuh mana tambahan. Tanpa pilihan lain, jagoan kita menelan Jili Royal itu. Seluruh tubuhnya langsung bersinar dengan energi misterius. Dia merasakan intinya jadi makin kuat dan bergejolak. Mana yang terserap dari jeli itu menumpuk di tubuhnya dan hampir saja meledak. Xiao nggak boleh biarkan itu terjadi. Dia harus menenangkan energi ini perlahan supaya tubuh fisiknya sanggup menstabilkannya. Setelah beberapa saat, jagoan kita akhirnya berhasil mengendalikan semuanya, meningkatkan ketahanan dasar tubuhnya. Dia langsung merasa semua indranya jadi jauh lebih tajam dari sebelumnya. Jagoan kita kini mencapai level 40 dan kekuatan totalnya meningkat drastis. Dia cuma bingung sama peringatan sistem soal efek samping jeli itu. Karena belum terjadi hal buruk, dia mutusin buat memikirkannya nanti. Karena sekarang saatnya memasukkan monster baru ke dalam labirin pribadinya. Saat ini dia cuma punya beberapa goblin merah. Meski makin kuat, bekerja sendirian jelas punya batasnya sendiri. Jagoan kita butuh pasukan di sana. Sistem lalu memberitahunya tentang sarang lebal, sebuah entitas tunggal, dan menyarankan untuk memasang danau korupsi, sebuah jebakan yang benar-benar baru juga berhasil didapat. Danau ini, kalau ada monster yang masuk ke situ, ciri khas dan pengalamannya bisa ditransfer ke monster lain.
Dengan kata lain, kalau digabung dengan sarang itu, semua larvanya bakal langsung jadi tambah kuat. Sekarang, protagonis kita perlu milih bos baru buat labirinnya. Salah satu larva kecil sepertinya sangat cocok dengan peran itu. Ukurannya jauh lebih besar dari yang lain. Seo nggak sabar melihat aksinya. Berjanji bakal membawakan banyak musuh lezat buat kalantauan pribadinya ini. Beralih ke kota, beberapa orang sedang asyik berpesta. Lee menawarkan sebuah bantuan, sepertinya karena dia khawatir soal kepindahan jagoan kita. Meski begitu, dia belum juga muncul di pesta itu. Bikin protagonis kita sedikit kesal. Cuma tinggal beberapa hari lagi, sampai dia dipindah ke pedesaan. Dan jagoan kita menghabiskan waktunya mengumpulkan makanan buat teman spesial. Dia juga mengulang tes level atas saran direktur. Hasil tesnya benar-benar sangat menarik. Xiu sepertinya menolak untuk bersantai selama liburannya. Bagi temannya, dia itu cowok yang aneh. Dan ada satu hal lagi yang terus mengganjal di pikirannya sekarang. Sepertinya semua orang di sana terus menatap protagonis kita. Xiu pikir dia berhayal, tapi ini nyata. Makin tampannya. Jadi, apa kamu dan aku sepakat kalau cerita ini super epic? Akhirnya temannya memutuskan. Sini kumpul. Kita lihat kocaknya momen ini bareng. Lee seneng banget lihat jagoan kita. Si MC masih ngambek karena Lee telat nyuruh dia yang manggang daging. Tapi tiba-tiba cowok ini jadi panik berat. Hidung temannya mimisan tanpa alasan jelas. Dagingnya udah matang, tapi teman MC kita ini kelihatan lemas banget. Nggak ada satupun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Parahnya lagi, Lee mendadak kewalahan. Buka mata aja nggak kuat, bikin MC kita makin cemas dan nawarin bantuan buat manggang. Sayangnya, cewek ini tetap notok. Dia coba menatap MC kita lagi. Tapi yang dia lihat malah sosok super tampan kayak dewa turun dari langit. Karena nggak terbiasa sama pesona gila ini, dia langsung jedotin kepalanya ke meja. Benturannya bikin dia pusing 7 keliling. Tiba-tiba cewek lain nyamperin mereka, seolah mau bantuin jagoan kita. Yar, paling nggak. Kelihatannya begitu. Padahal aslinya dia cuma mau minta nomor si cowok. Xiu beneran gagal paham. Kok bisa-bisanya dapat modus pas lagi panik begini. Otak cewek-cewek ini sepertinya eman. Beda server. Sampai akhirnya MC kita mulai sadar sama biang kerok dari kejadian absurd ini. Beberapa jam kemudian di luar, Lee udah kembali normal, walau habis minum alkohol. Sekarang dia udah baikan. Pas natap MC kita lagi, efek terpesonanya udah hilang total. Dia ngeles cuma kecapekan dan agak pusing. Teman-temannya bilang dia emang gila kerja. Padahal aslinya ini murni ulah MC kita. Itu efek samping gila dari Jeli Ratu. Ratu lebah ngontrol pasukannya pakai hormon. Dan sekarang jagoan kita ikutan begitu ini. Jelas bikin canggung. Dia harus hati-hati. Lengah dikit, insiden kocak tadi bakal keulang. Lee pikir jantungnya berdebar karena capek. Tapi ada yang aneh tadi. Rasanya kayak dia beneran jatuh cinta sama MC kita. Ucapan itu bikin si cowok canggung. Nyuruh temannya periksa ke dokter. Lee bilang itu cuma bercanda. Seenggaknya hari ini, jagoan kita bisa santai. Habis latihan gila-gilaan, rasanya enak bisa hidup normal bentar layaknya warga biasa. Sekarang pindah ke kantor direktur. Laporan ujian kedua si MC udah masuk. Dia cetak skor 7,5, beda tipis 3/10 dari Xiu. Masukin dia ke tingkat dewa ini, kalau sampai media tahu soal ini, reputasi agensi pasti langsung meroket. Tapi sayangnya, direktur milih tutup mulut rapat-rapat. Ilmuwan yang bertugas beneran bingung. Nanya ke bosnya, ada urusan apa? Sebenarnya ekspos media cuma jadi beban buat si cowok. Nanti juga semua bakal sok lihat potensi aslinya. Sementara itu, Cio udah naik kapal. Yang bawa dia ke tempat tugas barunya. Rekan kerjanya ngikutin buat beresin laporan yang masih munggah. Kapalnya sih gede banget. Tapi anehnya sepi melompong kayak kuburan. Cuma ada sedikit penumpang, ada bocil nyamperin MC kita. Nanya apa dia juga mau ke Ulomo, tempat tujuan jagoan kita. Si bocil bilang jarang lihat muka baru di kapal ini, otomatis bikin MC kita kapot. Terus nanya, apa si bocil sering bolak-balik ke sana? Katanya dia cuma pergi pas peringatan kematian orang tuanya, ziarah bareng neneknya. Tentu aja. Obrolan ini bikin MC kita canggung. Tapi si anak santai bilang itu udah lama berlalu. Hebatnya, dia ngingetin MC kita buat ekstra hati-hati di pulau sana,
Karena itu, kawasan bahaya. Gak lama, si nenek nemuin cucunya yang ternyata lagi bawain minuman buat mereka. Dengar gaya bicaranya, Cio jadi curiga, ini bocil beneran. Anak kecil atau bukan? Sikapnya dewasa banget. Emang bener, daerah itu bahaya. Portal monster rajin muncul, tapi Hunter di sana kurang, indeks keamanannya itu salah satu. Yang terburuk, tapi ada alasan kenapa warganya ogah pindah dari sana. Murni, karena ikatan emosional masa lalu. Nah, di tengah pelayaran, ombak mendadak ngamuk parah, ngeguncang kapalnya. Coba perhatikan apa yang terjadi selanjutnya, makin gila. Monster raksasa mau ngehancurin kapal, Seo sampai bengong gak percaya matanya sendiri. Lalu, sistem ngasih. Dia misi gila, kalahkan Kraken sebelum bangun total. Gak bisa kabur, karena kalau gagal, nyawa sama pemulihan mananya bakal dipotong permanen. Sialnya lagi, dia cuma punya 3 nyawa dan gak boleh lewat 10 km dari rute, Seo gak niat kabur. Dia malah nekat ngerjang masalahnya langsung. Esok harinya, laporan baru tiba. Sosok misterius asing baca data Departemen Penyelamat. Nggak ada perubahan dari bulan lalu. Jadi dia santai aja pengen pertahanin kemalasan ini. Bos ini malah nyuruh timnya balik. Kerja cuma biar dia bisa lanjut main kartu. Sampai akhirnya, ada bapak mabuk nyelonong masuk ruang rapat. Ngomel, kalau kursi ketua harusnya punya dia. Tapi kedatangan si anak baru rebut posisi itu, bikin preman ini geram. Si gondrong langsung nyeletuk, semua orang tahu siapa dia. Berandalan yang ngacak-ngacak overcross ini pasti perintah dari si direktur. Begitu tebakan mereka, orang-orang di markas busuk ini sering main mata sama gue tadi. Makanya si gondrong mau nyiapin sambutan super manis buat MC kita. Asik banget kalau anak baru itu right, pasti hadiahnya lumayan geng. Sementara itu di rapat tertutup, direktur udah sadar kalau wilayah Ulomu itu ibarat neraka. Mulai dari faksinya, ketuanya si gondrong tadi, ngontrol semuanya pakai gaya diktator. Pemimpin korup ini suka nilip batu mana dari monster, tapi pusat nggak bisa asal pecat. Dia dari jabatannya, karena di sana krisis orang hebat. MC kita nanya apa ada hal lain yang perlu dia waspadain. Faktanya, pusat udah tahu kebusukan mereka. Meski begitu, gerombolan ini yang bikin pulau tetap jalan, makanya direktur percayain tugas gila ini ke jagoan kita. Dia rahasiakan durasi tugas si cowok, dan siap bantu secara politik. Coba kalian pahami ini. Nasib pulau sepenuhnya ada di tangan MC kita. Markas agensi di sana hancur lebur. Salah satu anggota Kroco datang buat ngenalin diri ke bos baru. Dia ini Heller tim penyelamat. MC nanya mana sisa anggotanya. Ternyata ada yang patroli. Sementara sisanya malah asyik nongkrong di ruang rapat di dalam ruangan. Preman asyik judi sama mabuk. Sampai sadar MC kita masuk. Heller baru mau ngenalin. Tapi cowok ini maju sendiri nanya, kalian tahu nggak siapa yang berdiri di sini? Karena dialah komandan baru pasukan ini sekarang. Buat kroto-kroto itu, MC cuma sekadar warga biasa yang kena hukum. Malah disuruh ikut minum buat ngerayain, semua senyum cengengesan tanpa beban. Seo langsung nepis keras bir dari tangan preman itu. Nunjukin dia nggak main-main. Geng preman langsung panas lihat gaya agresif MC kita. Jagoan kita langsung nyuruh para idiot ini dengerin baik-baik. Misi pertama, bersihin ruangan busuk ini sampai kintlong tanpa noda. Satu preman langsung emosi, tapi ditahan temannya yang sadar urusan bisa runyam, tapi daerah ini punya hukum rimba sendiri, anak baru harus nurut. MC kita jelas muak sama omongan orang ini. Jadi dia ngajak beresin masalah ini, pakai baku hantam aja sekalian. MC taruhan, kalau dia kalah, dia bakal tutup mulut selamanya, tapi kalau dia yang menang, semuanya wajib tunduk mutlak. Beberapa preman malah ketawa ngakak, bayangin MC bakal babak belur. Kroco yang ditantang tadi udah sok jago, siap numbangin MC dalam satu pukulan, tapi boro-boro kuat, kecepatannya aja ampas. Cio langsung ngehajar muka si preman pakai satu tinju maut. Lempar badannya melayang terbang kayak kertas. Preman sial ini masih beruntung. Giginya belum rontok semua. Cio bilang ini terakhir kali dia pakai kekerasan. Karena yakin banget habis ini nggak ada lagi yang bernyali buat ngelawan. Sayangnya tebakan MC kita ini salah besar. Si preman ini malah minta dihajar lagi. Tonton deh karmanya. Dia nekat nyerang balik.
Ujungnya malah dapat tendangan maut yang ngasih rasa sakit terparah seumur hidupnya. Kalau lengannya, kalau tidak patah, pasti retak parah. Karena dia terus berteriak, Seo menendangnya lagi biar dia bungkam. Si pembuat onar paling keras kepala itu akhirnya diam. Siap-siap, kalian dan aku akan melihat MC kita menantang siapa saja selanjutnya. Melawan, karena dia akan menghabisinya saat itu juga. Dengan wajah pucat pasi, tidak ada satupun yang berani menantangnya. Seo lalu memanggil seorang tabib untuk menyembuhkan si bodoh yang sudah terkapar tak berdaya itu. Sementara itu di sudut kota lain, orang-orang sibuk berjudi ria. Salah satu bawahan berlari menemui manajernya karena ada berita sangat penting. Tapi, bos berambut panjang itu terlihat sangat kesal dan sama sekali tidak mau diganggu. Sayangnya, kabar gila ini tidak bisa ditunda. Pria itu membisikkan sesuatu yang langsung membuat wajah si manajer pucat pasi. Kembali ke markas, Seo mulai menceramai habis-habisan para anggota tim penyelamat yang terlihat malas-malasan. Dia menegaskan bahwa saat bekerja, mereka harus fokus 100%. Tapi rekan-rekannya malah terlihat cuek. Melihat itu, Seo benar-benar murka dan menuntut jawaban tegas dari mereka saat itu juga. Karena ketakutan, mereka semua serempak menjawab iya dengan lantang. Nah, perhatikan baik-baik trik jitu MC kita ini. Dia berjanji akan meminta atasan menaikkan gaji mereka 15% karena wilayah itu sangat berbahaya. Tentu saja, janji manis ini langsung membuat semangat mereka kembali menyala. Mengingat risiko mematikan di sana, kenaikan itu sangat masuk akal. Tapi syaratnya, mereka harus patuh total kepadanya. Seo lalu menyuruh semua orang bersiap, karena esok hari akan jauh lebih gila lagi. Ternyata, orang yang mendengar kabar itu adalah si manajer berambut panjang yang kini sok akrab. Memperkenalkan dirinya, Seo dengan dingin menyebut dirinya sebagai seorang utusan khusus dari ibu kota untuk wilayah ini. Pria berambut panjang itu berbasa-basi menanyakan apakah anak buahnya memberikan sambutan yang baik. Seo menjawab sinis bahwa sambutannya luar biasa hangat. Terutama si bodoh yang hidungnya dipatahkan. Dia benar-benar berusaha sangat keras. Entah apa sebenarnya niat pria rambut panjang ini datang kemari. Dia menyombongkan diri sebagai pengawas sektor tersebut. Merasa bebas untuk berkunjung kapanpun dia mau. Dia bilang hanya ingin mampir memperkenalkan diri. Kalau butuh bantuan, tinggal panggil saja. Tapi Seo menolak mentah-mentah tawaran kerjasama itu. Pria ini cuma menghabiskan waktunya berjudi. Sama sekali tidak peduli urusan agensi. Asal tahu saja, ini adalah zona bencana. Dengan klasifikasi baru. Artinya, divisi ini punya otoritas penuh. Dan kekuasaan tertinggi ada di tangan MC kita. Percaya padaku, ini momen epik yang kita semua tunggu-tunggu. Seo langsung mengusir pria rambut panjang itu.